Maman Paula Verhoeven menangis usai keluar dari ruang sidang. Kak Paula mungkin nangis, kenapa sih Kak Paula? Apa yang membuat Paula menangis saat sidang kemarin bersama Baim? Apakah karena Baim sudah menyodorkan bukti-bukti perselingkuhannya? Ataukah karena takut kehilangan hak asuh anak? Ataukah bagaimana? Mari kita lihat di sini. Paula, apa yang membuatmu menangis kemarin? Apakah karena Baim sudah mendapatkan bukti-bukti perselingkuhanmu melalui HP-mu? Karena dari pihak pengacara Paula mengatakan Baim mendapatkan dari percakapan itu di HP-nya Paula tanpa seizin Paula, dan itu juga melanggar privasi seseorang. Ya. Konon kabarnya seperti itu. Saya bersedih. Sedih ini terkait dari anak-anak saya. Proses ini tentunya tidak diharapkan oleh semua orang tua ya, perceraian ini. Tapi yang namanya perceraian itu belum tentu hal yang terburuk dalam sebuah pernikahan. Kenapa saya mendukung perceraian Paula dengan Baim ini? Karena pernikahan mereka, rumah tangga mereka ini sangat tidak sehat. Jika diteruskan, ada tekanan-tekanan yang akan dialami Paula. Jadi hidup yang tertekan seperti itu. Makanya Paula lebih baik bercerai daripada meneruskan rumah tangganya dengan Baim. Tapi sebagai seorang ibu, ada perasaan kasihan kepada anak-anaknya. Makanya di sini ada simbol grief, duka cita. Ada seorang wanita, gambarnya ya, ada seorang wanita menggendong seekor anjing. Kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Itu yang membuat dia bersedih dan menangis. Selanjutnya, ada workaholic. Dia sudah berusaha bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Jadi ini Paula berharap hak asuh anak akan jatuh kepadanya. Makanya dia setelah pisah rumah dengan Baim, dia langsung berusaha mandiri, langsung berusaha kerja keras demi untuk bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Dan saat ini dia yakin bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tangannya. Tapi itu juga masih sebuah pertanyaan, karena masih belum ketok palu. Jadi kebimbangan Paula ini terkait hak asuh anak inilah yang membuat dia sampai menangis, juga karena rasa emosi yang ditahan di dalam persidangan kemarin itu. Nah, beritanya kan sidang kemarin itu sempat ramai, adu mulut dan sampai terdengar di luar sidang, di luar ruangan sidang. Nah, tentunya itu adu argumen karena di sini di kemarin itu yang namanya Baim, ya maksudnya Baim sudah memberikan bukti-bukti perselingkuhan dari Paula, dan tentunya pihak Paula harus bisa menyangkal dari bukti-bukti tersebut. Nah, disinilah pasti ada emosi-emosi yang meledak-meledak, yang ditahan, yang pada akhirnya berubah tangisan. Nah, di sini Paula berharap ada kebijaksanaan terkait hak asuh anak. Dan tidak sabar Paula ini menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Ada simbol impatience, ketidaksabaran menghadapi masalah ini. Ya bisa dimaklumi karena kita tahu Paula disudutkan dengan berita-berita yang ada kaitannya dengan perselingkuhan dan lain sebagainya. Tinggal dari Paula bisakah membuktikan bahwa dia tidak selingkuh, sedangkan kabarnya yang sudah beredar bahwa bukti yang didapat dari Baim itu juga salah satunya dari HP Paula. Jadi mungkin HP Paula disadap atau HP Paula dibuka secara diam-diam untuk mendapatkan bukti tersebut, itu juga bisa terjadi ya. Jadi di sini Paula merasa kesal, merasa emosi atas dari perbuatan Baim kepadanya. Dan dia takut atau khawatir jika hak asuh anak nanti tidak jatuh ke tangannya.
Sebenarnya Paula ini memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan hak asuh anak. Karena anak yang masih di bawah umur, anak yang masih kecil-kecil, hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya. Tapi hal ini juga bisa tidak berlaku ketika ibunya melakukan sebuah kesalahan yang besar, atau yang misalnya ada kelainan jiwa dan lain sebagainya. Dan disinilah Baim menyerang Paula melalui perbuatan perselingkuhan itu tadi, agar hak asuh anak bisa ke tangannya. Jadi betul-betul disudutkan agar Paula dianggap tidak layak untuk bisa menjadi seorang ibu. Tapi teman-teman, dari pandangan mata batin saya, sebenarnya yang layak mengasuh anak-anak itu adalah Paula. Kenapa saya bilang begitu? Karena Baim ini emosinya gampang meledak-meledak, tidak stabil. Sedangkan Paula lebih bisa mengayomi anak-anaknya. Andai kata nanti perselingkuhan terbukti, tapi saya masih berpihak kepada hak asuh anak jatuh ke tangan Paula. Karena sebenarnya dari aura wajah itu sudah bisa dilihat karakter seseorang ini seperti apa. Nah, apalagi kalau sudah dilihat dari angka kelahirannya. Dari prediksi saya yang dulu, dari angka kelahiran Baim dan Paula ketika disatukan rumah tangganya seperti neraka. Makanya saya mendukung proses perceraian mereka. Terus dari angka kelahiran Baim juga ada simbol-simbol di mana ada gejolak-gejolak emosi yang susah untuk dikendalikan. Makanya saya sempat ngomong di prediksi saya, alangkah baiknya Baim ini juga ada konsultasi kepada psikolog. Saya pernah ngomong seperti itu. Karena ya memang ada gejolak emosi yang gampang sekali meledak-meledak. Seperti yang kita lihat saat inilah proses perceraian. Mereka punya anak 2. Tidakkah ada kebijaksanaan dari Baim? Cerai-cerai saja secara baik-baik. Tidak sampai mengumbar aib di media sosial dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya untuk mempengaruhi dari putusan hakim nantinya. Juga mempengaruhi opini publik. Juga bisa mempengaruhi pikiran dari anak-anaknya nanti bahwa ibumu loh seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang ayah yang bijaksana, dia akan menjaga mental dan kejiwaan anak-anaknya sampai dewasa nanti. Seperti kasusnya dari Sarwenda dengan Baim. Sampai saat ini pun kita tidak mengetahui apa yang membuat mereka sampai bercerai. Hanya karena pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah tangga mereka. Yang saya tahu seperti itu. Dan mereka sempat tutup mulut dan tidak menjelekan satu sama lain. Lain dengan di Baim ini, Paulanya diem gak mau menjelekan Baim, tapi Baimnya yang selalu menyerang Paula di media sosial dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Dan kita yang melihat dari proses perceraian mereka menjadi kecewa juga terhadap sikap Baim. Ya, jadi kalau menurut saya sih, dari mata batin saya, yang lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh anak adalah Paula. Tapi yang nggak tahu lagi nanti putusan hakim seperti apa. Apa yang ingin kamu ungkapkan di sini, Paula? Nurturing, pengasuhan, hak asuh anak yang membuat dia menangis. Dia khawatir hak asuh anak ini terlepas darinya. Untuk saat ini kan mereka anak-anaknya tinggal dengan Baim dan konon kabarnya dia juga dibatasi untuk bisa bersama anak-anaknya. Padahal mereka masih suami istri, belum ketok palu tentang perceraian mereka, ya kan. Jadi lebih karena Paula takut kehilangan hak asuh anak ini yang membuat dia sangat sedih. Seperti ini. Ya, seorang wanita menggendong seekor anjing ini simbol dari rasa sayangnya yang sangat tulus kepada anak yang dicintainya. Demikian juga ini ada nurturing, pengasuhan, dan sampai Paula rela bekerja keras banting tulang setelah pisah rumah dengan Baim. Demi apa? Demi untuk masa depan anak-anaknya juga. Karena teman-teman, ketika seorang istri tidak memiliki penghasilan, tentunya hal ini juga
akan menjadikan bumerang kalau dia sampai menuntut hak asuh anak. Nah, makanya Paula ini sangat gigih bekerja keras demi kemapanan dia dan demi juga masa depan anak-anaknya. Makanya di sini dia meminta kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim agar dia dipercaya menjadi pengasuh untuk anak-anaknya. Nurturing, pengasuhan, pemeliharaan. Apakah Mbak Im bisa membuktikan perselingkuhannya? Kreasi masih berusaha untuk bisa membuktikan bahwa Paula berselingkuh. Inilah, ada kreasi-kreasi usaha-usaha yang dilakukan agar bisa membuktikan bahwa Paula selingkuh. Apakah percaya nanti hakimnya di sini? Rinawal, ada sedikit banyak percaya hakimnya. Makanya Paula menangis di sidang kemarin itu. Karena apa ya? Karena mungkin merasa terdesak posisinya. Makanya di sini dia takut banget untuk kehilangan hak asuh anak ini. Jadi bukti-bukti yang sudah disodorkan Mbak Im ini sedikit banyak mempengaruhi pikiran-pikiran dari para mulia hakim itu. Makanya Paula khawatir dan takut jika sampai hak asuh anak ini jatuh ke tangan Mbak Im. Dan ada rasa ketidakpercaya diri, rasa tidak aman, tidak nyaman pada diri Paula ini kemarin saat sidang itu. Jadi kenapa dia menangis? Karena dia sangat khawatir jika hak asuh anak ini jatuh ke tangan Mbak Im. Ditambah lagi sedikit banyak bukti-bukti yang sudah disodorkan Mbak Im ini bisa mempengaruhi dari pendapat dan pikiran Bapak Hakim. Ya. Dalam ilmu hukum yang saya tahu ya, saya kan juga agak buta hukum, tapi yang saya tahu perselingkuhan itu buktinya adalah seseorang yang ML ketangkep tangan. Apakah Mbak Im bisa membuktikan itu? Kalau sekedar di chat atau rayuan-rayuan dan apalah itu tentunya ya masih tanda tanya, kecuali kalau di chat itu sudah ada pembicaraan kayak ML atau apalah dan lain sebagainya. Apakah begitu? Saya sendiri kurang tahu. Cuman di sini Paula khawatir banget jika hak asuh anak itu sampai jatuh ke tangan Mbak Im. Dan dia juga merasa mulai nggak percaya diri, mulai insecurity terhadap nasib yang akan dialami terkait hubungan dia dengan anaknya. Belum bercerai saja dia dibatasi untuk bisa bertemu dengan anaknya. Apalagi nanti kalau sudah bercerai. Apakah hak asuh anak nanti bisa jatuh ke tangan Paula? Masih dalam pemikiran. Ada simbol balance. Ya. Ada keadilan di sini nanti. Walaupun di sini di bawah-bawah ini ada 3 orang yang cemberut karena keadilan yang akan diputuskan. Jadi untuk Paula masih 50-50 di sini, harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan hak asuh anak. Dan para bapak hakim semoga berpikir, seorang wanita andai kata terbukti selingkuh, alasannya kenapa dia selingkuh itu harus didalami. Apakah karena ada KDRT, apakah karena perlakuan suaminya yang seperti itu, ataulah hal yang lainnya. Walaupun sebenarnya perselingkuhan itu tidak dibenarkan, tapi yang namanya selingkuh itu pasti ada masalah di dalam rumah tangganya, kecuali kalau seseorang itu punya bakat selingkuh. Dari angka lahirnya Paula ini tidak ada bakat selingkuh, tidak ada. Bisa dibilang dia ini orang yang agak jadul, jadi apa adanya, sederhana seperti itu. Nah, kalau seandainya dia sampai selingkuh, kenapa? Apakah rumah tangganya tidak baik-baik saja? Ataukah bagaimana? Itu yang harus didalami, karena
untuk bisa mendapatkan hak asuh anak atau mempercayakan hak asuh anak juga harus dilihat dari psikologi orang tuanya. Nyamankah anak dengan bapaknya? Nyamankah anak dengan ibunya? Ya kalau bisa sih bisa diselesaikan dengan baik. Semoga saja hak asuh anak jatuh ke tangan Paula. Harapan saya seperti itu.